Seorang caudhari yang kejam dan melakukan kekejaman yang luar biasa, memotong lidah seekor ayam yang tidak bisa bicara, tetapi ia lupa bahwa Tuhan yang telah memberinya lidah dapat memberinya lagi, dan ketika Allah memberikan kemampuan berbicara kepada ayam malang itu, ia mengungkapkan rahasia-rahasia yang membuat seluruh desa terkejut. Dahulu kala hiduplah seorang pria di sebuah desa kecil bernama Karamdin. Karmat adalah orang terkaya di desa itu. Ia memiliki tanaman dan ternak yang tersebar di beberapa hektar tanah, tetapi ia tidak pernah memberi sepeser pun kepada siapapun. Kekayaannya tidak terbatas. Setiap bulan ia memperolehlah rupiah dari hasil panen, dan kemudian ia begitu bangga dengan kekayaan ini sehingga seolah-olah kekayaan itu adalah debu di bawah kakinya. Ia selalu berkata, "Saya telah bekerja keras, terima kasih Tuhan, tetapi semua ini adalah hasil dari pikiran dan kekuatan saya." Jika orang-orang miskin di desa itu datang ke rumahnya untuk meminta sesuatu, ia akan menegur mereka dan berkata, "Desa ini adalah koloni pengemis, bekerja keraslah, dapatkan kekayaan sendiri." Karamdin pergi berjalan-jalan di ladangnya hari itu. Ia ditemani dua orang pembantu yang selalu berkata, "Ya Tuan," dengan tangan terikat. Tiba-tiba matanya tertuju pada seekor ayam jantan berwarna merah yang sedang duduk di luar sebuah rumah lumpur kecil. Ayam jantan itu tampak berbeda dari ayam jantan lainnya. Ia sehat dan begitu cantik sehingga mata Karamdin terpesona. "Aku belum pernah melihat ayam jantan seperti itu seumur hidupku." Karamdin bergumam lalu segera memberitahu para pembantunya. "Tangkap dan bawa ke rumah besar segera. Sekarang ini milikku." Para pembantu itu segera berlari dan menangkap ayam jantan itu tanpa berpikir. Mereka baru saja hendak berbalik ketika seorang wanita tua keluar dari pintu gubuk dengan langkah gemetar. Ia berteriak dengan suara gemetar, "Hei tunggu, itu ayamku. Demi Tuhan, kembalikan." Karamdin memberitahu wanita tua itu dengan nada iba, "Aku menyukai ayam jantan ini dan akan kuambil. Kalian tidak bisa menghentikanku. Kalian tidak tahu siapa aku." Wanita tua itu berkata dengan suara gemetar, "Nak, sungguh dosa besar jika tidak mengambil barang milik orang lain. Jangan berlaku tidak adil seperti ini. Allah Maha melihat." Namun, hati Karamdin telah berubah menjadi batu. Begitu wanita itu melangkah maju untuk mengambil ayam itu kembali dengan tangannya, Karamdin menjadi marah. Dia tidak hanya menolak, tetapi dengan marah dia mendorong wanita tua itu dengan keras dengan tangannya. Pakaian tua yang robek, tubuh yang lemah, dan pakaian yang kotor milik wanita itu membuat Karamdin jijik. Wanita yang lemah itu jatuh ke belakang karena dorongan itu dan kepalanya membentur batu runcing yang tergeletak di dekatnya. Hening sejenak. Lalu perlahan darah mulai mengalir dari dahinya. Karamdin dan anak buahnya berdiri dengan ketakutan. Tetapi hati Karamdin tidak gemetar. Dia berkata dengan nada dingin, "Angkat dia dan lempar dia ke hutan. Orang-orang akan mengatakan bahwa dia baik dan mati. Tidak seorang pun boleh tahu apa-apa." Pelayan itu mengikuti perintahnya dengan tenang. Mereka mulai merawat mayat wanita yang menuntut keadilan beberapa saat yang lalu. Sekarang terbaring tak berdaya dan putus asa di hutan. Karamdin tanpa berpikir apapun mengambil ayam jantan itu dan pergi ke rumahnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah dia telah membunuh seekor nyamuk dan bukan manusia. Tetapi tongkat Allah tidak manjur. Karamdin kembali ke rumah dan menyuruh para pelayan untuk memberi makan ayam jantan itu agar dia tidak menjadi lemah. Para pelayan meletakkan semangkuk biji-bijian dan air di depannya. Semuanya, tetapi ayam jantan itu diam, tidak melihat biji-bijian maupun air. Dia hanya terus duduk di sudut. Karamdin berkata dengan acuh tak acuh, "Jika dia lapar, dia akan memakannya sendiri. Biarkan saja." Lalu dia memesan kandang. Dan dia mengunci ayam jantan di dalamnya. Setelah itu dia sendiri pergi tidur di ranjang empuk yang besar di rumah mewah itu. Tetapi keesokan paginya sesuatu yang aneh terjadi. Saat itu waktu pagi dan waktu untuk azan subuh telah dimulai. Suara-suara lembut datang dari masjid desa. Tetapi pada hari ini tidur Karamdin terganggu oleh suara lain. Ayam jantan yang terkunci di kandang telah mulai mengumandangkan azan. Dia bangkit dari tempat tidur dengan kaget. Keningnya berkerut. "Apa ini Ajay? Suara macam apa ini?"
Dia berlari ke jendela rumah besar dan melihat bahwa ayam jantan yang sama sekarang berdiri di kandang dengan penuh kemuliaan dan mengumandangkan azan. Suara ini menusuk telinganya seperti anak panah. Marah karena marah, dia memanggil para pelayan. Bawa dia pergi segera. Bawa dia ke suatu tempat yang jauh dan kunci dia di kandang. Lepaskan dia di pagi hari. Dia telah mengganggu tidurku. Para pelayan segera mematuhi perintah itu. Karamdin menghela napas lega dan kembali ke tempat tidur dan tidur. Tetapi ini baru permulaan. Suatu hari Karamdin sedang memeriksa tanahnya seperti biasa. Ada awan tipis di langit. Sementara itu, matanya tertuju pada seekor rusa di tepi ladang. Seorang lelaki tua duduk di sana dengan sorban putih di kepalanya. Dia sedang berbicara dengan orang-orang. Beberapa orang desa berkumpul di sekitarnya. Mereka mendengarkan dengan penuh rasa hormat dan kemudian kembali dengan tenang sambil menundukkan kepala. Karamdin tidak menyukai pemandangan ini. Dia berkata dengan marah, "Siapa yang datang ke desaku?" Ketika lelaki tua itu datang ke Karamdin tanpa izinku, Karamdin bertanya kepada Raunak, "Siapakah kamu? Pertama-tama aku belum pernah melihatmu di desa ini dan ingatlah akulah yang memberi izin untuk datang ke desa ini." Lelaki tua itu menjawab dengan lembut, "Nak, aku adalah hamba Allah, seorang fakir. Aku datang ke sini untuk mengajak orang-orang kepada agama agar mereka meninggalkan kesesatan dan datang kepada petunjuk." Senyum sinis mengembang di wajah Karamdin. "Baiklah, sekarang lakukan apa yang akan diajarkan orang tua itu kepada kita. Apakah membaca nama as atau tidak? Apakah berpuasa atau tidak? Itu adalah masalah pribadi kita. Kamu urus saja urusanmu sendiri." Orang tua itu menatap matanya. Mata yang memiliki kesombongan kekayaan, kilau kekuasaan dan kurangnya kemanusiaan. Kemudian dia mendesah dan berkata, "Takutlah akan murka Allah. Nak, kamu memiliki kekayaan dan tanah, tetapi semua ini adalah amanah, bukan kepemilikanmu." Karamdin berkata dengan keras, "Aku memiliki segalanya. Apa orang-orang miskin di hadapanku ini? Mereka penuh dengan orang-orang kafir." Setelah mendengar kata-kata ini, orang tua yang mencintai Allah itu terdiam. Gelombang penyesalan yang mendalam mulai mengalir di matanya. Dia menatap Karamdin untuk terakhir kalinya. Lalu dia berbalik dan pergi. Karamdin mengangkat bahunya, memalingkan wajahnya dan kembali ke rumah besar, mengamati tanahnya dengan bangga. Namun dia tidak tahu bahwa ini hanyalah kutukan diam-diam yang efeknya akan segera datang. Ini adalah hari kedua sejak ayam jantan itu datang ke rumah besar Karamdin. Tetapi dia masih diam. Setidaknya dalam hal makanan, para pelayan meletakkan banyak jenis biji-bijian dan bahkan buah-buahan kering di depannya. Tetapi ayam jantan itu terus mengabaikan semuanya seolah-olah dia tenggelam dalam kesedihan. Karamdin berkata dengan nada mengejek, "Ini ayam jago orang miskin. Ia tidak mampu mencerna makanan orang kaya. Ia akan mengerti dalam beberapa hari." Ia pun mulai tidur perlahan di malam hari. Tetapi waktu azan pun tiba. Karamdin sedang tidur lelap ketika tiba-tiba suara azan yang keras mulai bergema di telinganya. "Allahu Akbar, Allah Akbar. Ini ayam jago yang sama." Suara keras azan mulai bergema. "Allahu Akbar, Allah Akbar." Itu adalah ayam jantan yang sama yang entah bagaimana keluar dari kandang dan sekarang di bagian dalam rumah besar. Tidurnya, kedamaian dan harga dirinya semua gemetar. "Ayam jantan ini mengganggu tidurku setiap hari. Apa masalahnya?" Berteriak marah, dia memanggil para pelayan. "Cepat datang dan kunci kejahatan ini di kandang lagi dan lihat bagaimana kamu menguncinya. Bahwa ia melarikan diri setiap hari, itu mengganggu tidurku setiap hari, itu membiarkannya pergi setiap hari." Para pelayan yang mulai gemetar setelah melihat kemarahan Karamdin, dengan cepat datang berlari, mengendalikan ayam jantan itu lagi dan dengan paksa menguncinya di kandang. Itu terus memberikan azan sampai nama selesai. Itu bukan burung biasa. Itu telah menjadi tanda dari Allah. Hari-hari berlalu. Ayam jantan itu sekarang mengumandangkan azan setiap pagi. Azan itu bukan hanya tugas tetapi peringatan terakhir bagi Karamdin. Tapi hati Karamdin telah menjadi lebih keras dari batu. Suatu pagi, saat fajar menyingsing, sinar cahaya pertama baru saja memenuhi kegelapan ketika ayam jantan itu kembali mengumandangkan azan dengan kekuatan penuh. Ada lebih banyak rasa sakit, kekuatan dan permohonan dalam suaranya daripada sebelumnya.
Karamdin marah dan bangkit dari tempat tidur. Sekarang sudah cukup. Dia menjadi gila karena marah. Dia datang ke halaman dalam rumah besar dan melihat bahwa ayam jantan telah keluar dari kandang dan berdiri di sudut halaman dan mengumandangkan azan. Beberapa buah-buahan disimpan di atas meja di dekatnya dan pisau tajam bersamanya. Karamdin mengambil pisau dan melompat ke arah ayam jantan itu seperti orang gila. Ayam jantan itu menjerit ketakutan dan mencoba lari, tetapi para pelayan datang tanpa daya. Mereka mengawasi semuanya. Namun mereka tidak dapat berkata apa-apa. Wajah semua orang dipenuhi teror, ketakutan, dan ketidakberdayaan. Mereka tahu bahwa tuan mereka bukan lagi manusia. Ia telah menjadi gambaran kekejaman. Karamdin menangkap ayam jantan itu dan meletakkannya di tanah. Kemudian ia memotong lidah ayam jantan itu. Ayam jantan itu mulai menggeliat kesakitan. Air mata mulai mengalir dari matanya. Ia menjadi tidak berdaya seolah-olah pesan yang dikirim oleh Allah telah dibungkam. Darah berceceran di tanah. Karamdin tertawa keras. Sekarang tidak akan ada ajna. Dan tidurku tidak akan terganggu. Singkirkan. Buanglah. Tidak ada gunanya bagiku sekarang. Ada air mata di mata para pelayan, tetapi bibir mereka terkatup rapat. Mereka mengambil ayam jantan yang terluka itu dan melemparkannya ke tempat terpencil di pinggiran desa seolah-olah itu adalah sampah. Seolah-olah ia tidak pernah menjadi teman siapapun. Karamdin kembali dengan gaya Fatihah dan tidur di tempat tidurnya. Sekarang tidak ada yang akan membangunkanku. Sekarang aku akan dapat tidur dengan tenang. Namun Allah tidak tinggal diam. Pada hari itu, bumi telah memutuskan sesuatu yang lain. Kisah kekejaman Karamdin sangat panjang. Terkadang ia merampas tanah milik orang miskin. Terkadang ia membunuh orang yang tidak bersalah karena menentang keinginannya, dan terkadang ia mencemarkan nama baik seseorang. Orang-orang desa yang takut dan gemetar karena kekejamannya hanya memohon di pengadilan Allah. Tidak ada seorang pun yang berani berdiri di hadapan Jabir. Tetapi tongkat Allah tidak bersuara. Suatu hari selama hari-hari itu, seorang gadis bangsawan berusia 25 tahun dari desa yang telah pergi keluar selama beberapa waktu kembali ke desa. Ia langsung menuju gubuk Samena Biwi. Ia membawa perkakas kecil berisi makanan di tangannya. Tetapi pintunya tertutup. Tidak ada jawaban saat dipanggil. Ketika ia masuk, gubuk itu kosong. Tidak ada istri tua maupun ayam jantan mereka. Gadis itu menjadi khawatir dan pergi ke desa dan bertanya kepada orang-orang. Apakah ada yang melihat Samena Biwi? Kemana ia pergi? Tidak ada berita tentangnya selama berhari-hari. Warga pun kaget karena tidak ada yang melihat. Saya tidak menyangka. Lalu ada warga yang berlarian dengan napas tersengal-sengal. Ia berlari. Ia memegang sesuatu di tangannya. Itu adalah seekor ayam yang terluka. Itu adalah ayam milik Samena Bibi. Lidahnya terpotong dan ia menjerit kesakitan dengan suara erangan pelan. Gelombang keterkejutan, penyesalan, dan kemarahan mengalir di wajah penduduk desa. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan kekejaman ini? Kemudian orang-orang memutuskan bahwa Samena Bibi harus digeledah. Namun tidak ada setetes air mata pun dari orang yang tertindas yang mengalir di tanah dan menghilang di langit. Karamdin, yang duduk di singgasana di antara penduduk desa sebagai munsif palsu, membuat janji-janji dengan simpati palsu. Chaudhary Sahab, kami menemukan janda tua Samena Bibi tewas di hutan. Siapa musuh yang membunuh wanita bangsawan seperti dia? Anda adalah pemilik desa. Berikan kami keadilan. Karamdin, yang hatinya tahu betul bahwa ia sendiri adalah pembunuhnya, berkata dengan penyesalan palsu di wajahnya, saya akan menyelidiki masalah ini sendiri. Saya akan membawa pembunuhnya ke pengadilan. Keheningan pun terjadi. Sementara itu, seorang pria lain maju sambil menangis. Chaudhary Sahab, putriku yang cantik telah hilang selama berhari-hari. Aku telah mencari kemana-mana tetapi tidak dapat menemukan jejak apapun. Tidak ada berita. Apakah dia hidup atau mati? Aku tidak tahu. Karamdin berkata dengan nada dingin. Jangan khawatir. Aku akan segera menemukannya. Tetapi putri itu sendiri dipenjara di rumah besar Karamdin saat itu. Dia telah menjadi korban nafsu Karamdin.
Gadis lugu yang dulunya hanya melihat mimpi sekarang terkunci dalam kegelapan. Dia tidak ada di sini dalam pertemuan itu. Siapapun yang memohon, di balik semua ini, di balik tirai, adalah Karamdin. Orang kejam yang memberi janji kepada orang-orang atas kesedihan mereka, adalah pelaku sebenarnya dari kesedihan ini. Ada kilau kekayaan dalam kata-katanya, kecerahan dalam nadanya dan tipu daya dalam janji-janjinya. Aku punya uang, aku punya kekuasaan, aku akan memberi kalian keadilan. Tetapi dia tidak ingin memberikan keadilan, juga tidak takut kepada Allah menyentuhnya. Namun tepat pada saat itu terdengar teriakan keras. Semua orang terkejut. Mata semua orang terkejut dan menoleh ke arah asal suara itu, yaitu ayam jantan. Ayam jantan yang lidahnya dipotong oleh Karmadin, yang dengan kejam diusir dari rumah besar itu. Namun kini ia bukan lagi ayam jantan biasa. Ia berteriak-teriak, suaranya bergema, kuat dan tidak biasa. Seakan-akan ada yang meniup trompet, seakan-akan pintu-pintu langit mulai berbicara, kemudian di depan mata semua orang, di depan mata semua orang, ayam jantan itu mulai berbicara dalam bahasa manusia. Orang-orang tercengang. Ayam jantan itu berkata, "Wahai manusia, ini adalah Karmadin yang sama kejamnya. Ia memotong lidahku, ia membunuh gundiku Samena Habibi. Ia membuat tubuh wanita tak berdosa ini dibuang ke hutan, putri-putrimu dipenjara di rumah besarnya. Ia merampas tanah-tanahmu, ia menghancurkan rumah-rumahmu. Ia tidak akan memberikan keadilan kepadamu. Ia akan menghancurkanmu dan kini saatnya bagi Allah untuk mengambil keadilan darinya." Ayam jantan itu menjadi namun padang itu tidak tetap sunyi. Orang-orang yang anak-anak perempuannya hilang itu memiliki api di mata mereka. Orang-orang yang tanahnya dirampas. Wajah mereka merah karena kebencian. Ibu yang putranya telah terbunuh. Dengan lidah gemetar, dia mulai berkata bahwa inilah pembunuhnya, inilah musuhku. Warna kulitnya yang panas berubah pucat. Wajahnya basah oleh keringat. Matanya membelalak karena takut. Dia bangkit dengan tergesa-gesa dan berteriak. Semua ini omong kosong. Bagaimana mungkin seekor ayam jantan berkokok? Namun dari dalam dirinya gemetar. Harga dirinya kini kalah. Dia segera memanggil mobilnya dan berlari menuju rumah besar itu. Orang-orang berteriak di belakangnya. Berseru, "Hentikan Karamdin, sekarang Allah telah menyingkapkanmu." Namun dia berlari, bukan dari kejahatan ini, tetapi dari kebenaran yang telah disangkalnya sepanjang hidupnya. Penduduk desa memutuskan bahwa sekarang tidak seorang pun akan menceritakan kesedihannya kepadanya atau menerima otoritasnya. Sekarang dia akan dibuat berdiri di pengadilan Allah dan Karmadin. Ketika dia sampai di rumah besar, jantungnya berdetak tak karuan. Bagaimana seekor ayam jantan bisa berbicara dalam bahasa manusia? Bagaimana mungkin? Dia lupa bahwa Tuhan yang menciptakan manusia dari tanah liat juga dapat membuat ayam jantan menjadi pembicara yang dapat menyampaikan pesan kebenaran. Keesokan paginya ketika matahari mulai terbit, penduduk desa sibuk dengan pekerjaan mereka tetapi tiba-tiba sebuah berita menakutkan mengejutkan semua orang. Karmadin yang sama yang sedang tidur di tempat tidurnya yang empuk di rumah besar pada malam hari, sekarang terbaring mati di persimpangan jalan di tengah desa. Tidak seorang pun tahu bagaimana dia sampai di sana tetapi apa yang dilihat semua orang membuat semua orang merinding. Ular-ular merayapi mayatnya. Ular-ular yang panjang, menakutkan, dan mendesis. Seolah-olah mereka datang sebagai tanda aneh dan dahsyat dari Allah. Ada bekas-bekas rasa sakit di wajahnya. Matanya membelalak karena takut. Dan dari tubuh itu tercium bau busuk yang sangat menyengat seakan-akan mayat itu telah membusuk selama berhari-hari. Orang-orang memalingkan muka mereka. Ada yang memejamkan mata. Ada yang menoleh ke belakang menyesali perbuatan mereka. Pemandangan ini tidak lain adalah kiamat bagi orang yang kejam. Ada beberapa pembantu yang menggali lubang dengan susah payah dan mengubur orang malang ini di dalamnya. Tidak ada kain kafan, tidak ada pemakaman dan tidak ada doa. Orang yang menganggap dirinya lebih unggul dari semua orang kini telah menjadi tanda aib dan dengan demikian kisah Karamdin berakhir tetapi nasibnya tertulis di setiap pintu dan dinding desa. Sekarang orang-orang memberitahu anak-anak mereka bahwa lihatlah apa hasil dari kesombongan. Jika Anda menindas seseorang maka Allah pasti akan berlaku adil. Apapun yang diberikan Allah adalah amanah, bukan kepemilikan.
Jika Anda menyukai kisah yang mendidik dan mengguncang iman ini, silakan berlangganan saluran ini, sukai videonya dan berikan pendapat Anda dengan berkomentar.